balik lagi di channel Bising Sosial. Bising Sosial. Sama aku ada Penggara Putra. Pada episode kali ini aku bakal ngebahas paradoks sosial yang sering banget terjadi di kehidupan kita. Buat ngebahas paradoks sosial sendiri, aku nggak bakal sendirian. Aku bakal ditemenin sama narasumber di sini. Halo semuanya, aku Fai. Ya oke. Makasih Fai udah sempetin hadir datang sini. Mungkin aku pengen tahu sedikit cerita dari kamu karena aku denger kamu itu punya temen yang lulusan sarjana tapi dia nggak kerja sesuai sama bidangnya. Mungkin boleh cerita sedikit. Oke, benar banget yang kamu ngomong sebelumnya. Jadi aku punya teman dekat namanya Haikal. Dia itu S1 Teknik Industri dan sekarang saat ini pekerjaan dia adalah driver ojek online karena tuntutan keluarga dan susah untuk mendapatkan pekerjaan ya karena perusahaan saat ini tuh banyak banget yang memiliki kriteria dan persyaratan yang cukup ketat, yaitu minimal memiliki pengalaman 2 tahun gitu, dimana itu tidak memenuhi pengalaman Haikal saat ini gitu karena dia adalah seorang fresh graduate gitu. Ya, mungkin fenomena kayak gitu tuh udah sering banget kita temui ya di kehidupan kita. Dimana suatu perusahaan tuh nuntut kita buat ada experience dulu baru kita bisa kerja di situ. Padahal kita tuh baru aja lulus kan dari kampus. Kita baru fresh graduate. Ya, itu menarik sih. Tapi aku pengen tahu juga, tapi orang tua dari Haikal sendiri kira-kira ada tekanan nggak buat Haikal lah? Atau Haikal mau lulus harus dipaksa jadi kerja di lapangan selayaknya mahasiswa teknik atau gimana? Ada banget sih ya kalau dari tuntutan keluarga Haikal. Ya gimana sih yang namanya juga anaknya udah tempuh pendidikan jauh-jauh, udah tinggi-tinggi ya, apalagi teknik industri gitu. Mereka berharap buat Haikal setelah lulus itu kerja jadi di kantoran gitu. Tapi lama-kelamaan mereka juga ngerti dengan kondisi ekonomi Haikal saat ini. Bahkan ayahnya pun juga bilang kalau kamu tuh kerja apapun juga nggak apa-apa selama itu halal. Dan dengan omongan ayahnya Haikal itu ngebuat Haikal itu jadi lebih lega dan nyaman untuk jadi driver ojek online gitu. Ya, karena aku juga ngelihat kuliah di Indonesia tuh sebagai privilege dan kuliah tuh dijadikan sebagai jaminan di masa depan kan, tiket masa depan. Bahwa kita dituntut harus sukses dengan kita kuliah, kita bayar mahal, kita lulus jadi sarjana 1, kita harus kerja sesuai bidang. Padahal realitas kan nggak selalu terjadi seluruh itu kan. Ya tapi mungkin pertanyaan aku, kira-kira si Haikal sendiri tuh dia malu nggak sih dia sebagai mahasiswa teknik, dia ngegambar laprak setiap hari, bikin laporan tebel. Karena aku juga punya temen teknik kan. Nah, aku pengen tahu aja gimana perasaan dia, posisi dia sekarang yang harus narik sebagai ojek online. Yang bikin aku salut tuh sama Haikal, dia itu nggak pernah ngerasain yang namanya minder gitu. Malah dia tuh bilang ke aku kalau dengan pekerjaan dia saat ini yaitu driver ojek online itu ngebuat dia tuh ngeliat realita masyarakat di lapangan secara langsung, ketemu banyak orang dan melihat ketimpangan sosial, dan dia ngerasa kalau dengan pekerjaan ini nggak semua sarjana itu ngerasain gitu. Ya, mungkin ya, aku juga bersyukur sih. Mungkin dengan kita nggak menjalani sesuatu tidak sesuai kehendak kita, mungkin itu bisa menjadi pelajaran juga buat kita. Dan ini juga udah sering terjadi kan. Dimana kita tuh sering banget bahwa kita tuh jalan kita nggak sesuai sama apa yang kita mau. Tapi justru itu menjadi pelajaran atau bahkan hikmah buat diri kita dan memberi pelajaran juga kan. Iya betul banget. Tapi kalau menurut kamu kira-kira paradoks yang paling puncaknya apa? Untuk paradoks yang paling gede ya, kita tuh disuruh sekolah jauh-jauh
kita disuruh menempuh pendidikan tinggi-tinggi untuk masa depan yang cerah, tapi nyatanya tuh setelah lulus, sistem kerja saat ini itu belum siap menerima lulusan baru sebanyak itu. Jadi banyak yang lari ke sektor informal gitu. Seperti mungkin salah satunya itu drive project online ya. Kira-kira begitu teman-teman yang bisa kita bahas atau kita diskusiin hari ini mengenai paradoks sosial. Makasih juga buat Fai udah nyempetin waktunya buat hadir, Ya, udah buat sama-sama. cerita di sini. Dan semoga cerita dari Fai ini bisa jadi refleksi buat diri kita bahwa setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Bener nggak Fai? Ya, betul banget Iya. sih. Ya sekian aja episode dari Bising Sosial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap kritis dan humanis. Selamat menonton. Dadah. Dadah.